بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. لك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك النبي الأمي سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. Jamaah kajian Ahad pagi di Masjid Ar-Raudhah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini kita memohon, kita berdoa, kita bermunajat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar menjadikan pertemuan dan majlis kita ini adalah majlis yang dipenuhi dengan rahmat dan kasih sayangnya. Semoga majlis kita ini adalah majlis yang dipenuhi dengan ampunan dan keberkahannya. Kemudian kita bisa mengambil ilmu yang bermanfaat dari majlis kajian Ahad pagi pada hari ini. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang satu perjalanan dari perjalanannya Nabiullah dan Rasulullah Musa alaihi salam. Kisahnya Nabi Musa alaihi salam di dalam Al-Quran terulang beberapa kali, karena dalam kisahnya Nabi Musa ada beberapa pelajaran yang bisa diambil dari perjalanan beliau, termasuk yang juga berarti dalam perjalanan beliau ini adalah kisah perjalanan Nabiullah Musa dan Kalimullah Musa alaihi salam dalam menuntut ilmu dan berguru. Semoga dengan kita mempelajari dan menyimak kajian tentang Nabiullah Musa dalam berguru dan menuntut ilmu, kita juga memiliki semangat untuk menghadiri ta'lim, untuk menghadiri kajian, untuk menghadiri majlis ilmu. Itu tujuan kita sama-sama menyimak kisahnya Nabiullah Musa alaihi salam. Kisah Nabiullah Musa alaihi salam dalam menuntut ilmu, Allah Tabaraka wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quranul Karim di surat Al-Kahf atau di surat Al-Kahfi yang kita kenal, dari ayat 60 sampai ayat 82. Di surah Al-Kahfi dari ayat 60 sampai ayat 82. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di awalnya, wa idh qala Musa li fatahu la abrah hatta ablugha majma'al bahrain aw amdiya huquba. Disebutkan dalam periwayatan sahabat yang mulia yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma wa ardahuma.
Suatu saat Nabiullah Musa dan Rasulullah Musa alaihi salam menjadi khatib, berkhutbah di hadapan Bani Israel. Ketika ia berkhutbah dengan khutbah yang sangat lantang, sangat mengena, banyak dari kalangan Bani Israel tersentuh dengan khutbahnya Nabiullah Musa alaihi salam. Banyak di antara mereka yang tergetar hatinya, begitu juga banyak di antara mereka yang menangis dengan khutbah yang disampaikan oleh Nabiullah Musa alaihi salam. Lalu kemudian setelah selesai Musa alaihi salam menyampaikan khutbah tersebut, Musa meninggalkan tempat tersebut dan diikuti oleh seorang dari kalangan Bani Israel. Dari kalangan Bani Israel datang menyapa Musa alaihi salam dan bertanya padanya, "Ya Musa, wahai Musa, adakah atau ya Musa, siapakah orang yang lebih berilmu? Siapakah orang yang berilmu?" Maka Musa menjawab, "Orang yang paling berilmu adalah diriku, anak." Ketika ditanya, "Siapa orang yang paling berilmu di permukaan bumi ini?" Maka Musa menjawab, "Akulah orangnya." Karena Nabiullah Musa alaihi salam tidak mengembalikan ilmu ini kepada Allah tabaraka wa taala, maka Allah memberikan satu pelajaran bagi dirinya. Kata Allah tabaraka wa taala kepada Musa, "Ya Musa, sesungguhnya di sana ada orang yang lebih memiliki ilmu daripada dirimu." Ada orang yang lebih memiliki ilmu daripada dirimu. Lalu Musa bertanya, "Ya Rabb, siapa itu orangnya?" Orang itu engkau akan jumpai di pertemuan dua laut, yang kemudian kita kenal. Orang itu dikenal dengan Al-Khadir alaihi salam, seorang nabi. Dalam salah satu pandangan yang disebutkan oleh para ulama, ia adalah seorang nabi yang dikenal dengan Al-Khadir alaihi salam. Nabiullah Musa kemudian membawa dan mengajak pelayannya, muridnya yang dikenal oleh nama Yusha ibnu Nun alaihi salam. Musa alaihi salam membawa muridnya yang bernama Yusha ibnu Nun alaihi salam. Yusha ibnu Nun alaihi salam ini nantinya setelah Musa wafat yang akan menggantikan Nabiullah Musa. Tapi Yusha ini juga menjadi muridnya Nabiullah Musa di dalam perjalanan ini. Di sini satu pelajaran berharga. Musa alaihissalam seorang nabi, Musa alaihissalam seorang rasul, Musa alaihissalam seorang yang Allah muliakan. Namun di sisi yang lain, Musa alaihissalam juga tidak pernah berhenti untuk melanjutkan belajar. Ini pelajaran penting bagi setiap guru, bagi setiap orang yang sudah memiliki sebagian dari ilmu, bahwasanya tidak boleh seorang berhenti pada satu titik dalam belajar, karena ketika ia berhenti itu menunjukkan bahwasanya dirinya sebenarnya bukanlah seorang pelajar. Maka Nabiullah Musa alaihissalam wa ala nabiyyina afdhalus salati wa atammus salam mengatakan kepada pelayannya yang bernama Yusha ibnu Nun, "Wa idh qala Musa li fatahu la abraha hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba." Kata Musa alaihissalam kepada Yusha ibnu Nun, "La abrah, aku tidak akan tinggal
sampai aku berjumpa dengan Majma'al Bahrain, tempat pertemuan dua laut. Atau pilihan yang lain, aku akan terus melanjutkan perjalanan sampai aku menemui tempat tersebut tanpa ada hentinya. Dan ini pelajaran yang lain yang bisa kita ambil dari Nabiullah Musa adalah semangat beliau dalam belajar. Walaupun ia sudah menjadi seorang rasul, walaupun beliau sudah menjadi seorang nabi, walaupun beliau sudah menjadi orang yang memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan Bani Israel, tapi ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan ada seorang yang lebih berilmu daripada dirimu, maka ia keluar dan melanjutkan perjalanan untuk menuntut ilmu. Begitu pula pelajaran yang berharga. Salah satu sunnahnya para salafus salih ridwanullahi ta'ala alaihim adalah ar-rihlatu fi talabil ilm, berjalan atau keluar dari negerinya untuk menuntut ilmu. Tentu proses keluar dari negeri untuk menuntut ilmu itu biasanya dilakukan para salafus salih ridwanullahi ta'ala alaihim setelah menuntaskan dan menyelesaikan pembelajaran dari orang-orang berilmu di dalam negerinya. Baru kemudian ia keluar untuk mengambil ilmu dari sumber-sumber ilmu lain yang ada di luar negerinya. Nabiullah Musa alaihissalam melanjutkan perjalanan dengan Yusha ibn Nun. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba." Setelah Musa dan Yusha ibn Nun melanjutkan perjalanan dan Allah Tabaraka wa Ta'ala sudah memberikan satu tanda. Apa itu tandanya? Musa diperintahkan untuk membawa ikan di dalam keranjang, dan ikan di dalam keranjang ini dijadikannya sebagai bekal. Jikalau suatu saat ikan ini hilang, berarti disitulah ia akan berjumpa dengan Nabiullah Al-Khadir alaihi salam. Yusha ibn Nun membawa ranjang dan ikannya ini. Sampailah mereka berdua di satu tempat yang disebut dengan Majma'al Bahrain, tempat bertemunya dua laut. Ketika keduanya beristirahat, tertidur karena perjalanan, tiba-tiba ikan yang di keranjang ini kembali lagi hidup, padahal sebelumnya sudah mati. Tiba-tiba kembali lagi hidup dan masuk ke dalam laut. Yusha ibn Nun menyaksikan dan melihat peristiwa ini. Tapi karena Musa alaihissalam sedang istirahat, maka Yusha tidak membangunkan Musa. Dan ini juga salah satu adab dari seorang murid yang berbakti kepada gurunya yang sedang istirahat. Padahal dengan hilangnya ikan ini, disitulah Al-Khadir alaihissalam itu ada. Setelah Musa terbangun, Yusha ibn Nun lupa untuk memberitahu bahwasanya ikannya sudah kembali ke laut. Maka Musa dan Yusha melanjutkan perjalanan karena Yusha ibn Nun tadi lupa. Padahal Musa alaihissalam sudah diberi isyarat dan diberi wahyu oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ketika ikan itu hilang, disitulah engkau akan bertemu dengan Al-Khadir. Tapi karena Yusha ibn Nun lupa, maka Musa dan Yusha ibn Nun alaihi wassalam melanjutkan perjalanan. Dan lihatlah Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika berfirman,
falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma. Keduanya lupa. Padahal yang lupa itu adalah Yusha ibn Nun, bukan Musa. Tapi Allah tabaraka wa taala mengatakan nasiya, keduanya lupa. Di sini pelajaran berharga, yaitu seorang pemimpin atau seorang guru itu memiliki tanggung jawab atas perilaku muridnya dan orang yang menjadi tanggung jawabnya. Ketika ia melakukan kesalahan lalu kemudian tidak dilakukan evaluasi, maka bukan hanya seorang murid yang menjadi salah, guru juga menjadi salah. Akhirnya keduanya lah dinisbatkan lupa itu padanya. Ya, padahal yang lupa siapa? Yusha ibn Nun. Tapi Allah mengatakan nasiya, keduanya lupa. Padahal yang lupa adalah Yusha ibn Nun, bukan Musa. Karena Allah tabaraka wa taala ingin mengisyaratkan bahwasanya lupanya Yusha ibn Nun itu juga menjadi lupanya Musa, karena Musa tidak menanyakan, tidak melakukan evaluasi. Kemudian keduanya melanjutkan perjalanan yang seharusnya disitulah mereka akan bertemu dengan Al-Khadir. Falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Hut ini, ikan ini kemudian ya kembali ke laut. Falamma jawaza, ketika mereka sudah melewati tempat pertemuan dua laut, falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba. Ketika sudah melewati dari pertemuan dua laut ini, Musa mulai mendapatkan kelelahan. Padahal perjalanan sebelumnya sampai ke Majma'ul Bahrain, tempat pertemuan dua laut, Musa tidak lelah. Tapi ketika melewati, ketika melampaui itu, justru Musa alaihissalam merasakan capek dan lelahnya. Karena Allah tabaraka wa ta'ala ingin mengembalikan Musa pada tempat pertemuan dirinya dengan Al-Khadir, yaitu Majma'ul Bahrain. Ketika Musa lelah, maka dia mengatakan kepada Yusha ibn Nun, atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba. Hadirkan makanan kami karena kami sudah capek. Di sini Yusha ibn Nun baru kembali lagi ingat bahwasanya ikan yang disiapkan untuk dihidangkan lupa, sudah tidak ada. Di sini baru Yusha ibn Nun ingat. Laqad laqina min safarina hadha nasaba. Lalu kemudian kata Yusha ibn Nun, qala ara'aita idh awayna ila as-sakhra fa inni nasitu al-hut wa ma ansanihu illa asy-syaitan an adhkurah fattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Kata Yusha ibn Nun, saya lupa bahwasanya ikan yang saya bawa itu sudah kembali ke laut. Saya lupa untuk memberitahu dirimu wahai Musa. Andai kata kita kembali lagi ke belakang untuk mencari ikan tersebut. Lalu kemudian keduanya kembali lagi untuk apa? Menyusuri tempat di mana mereka telah melampaui batas yang harusnya disitulah dipertemukannya Nabiullah Musa dan Al-Khadir. Kembalilah mereka kedua ke tempat di mana hilangnya ikan tersebut. Kata Musa, qala dzalika ma kunna nabgh fartadda ala atharihima qasasa. Kemudian mereka kembali. Kata Musa, itu yang sebenarnya kita tujukan. Tujuan kita adalah Majma'ul Bahrain, tempat bertemunya dua laut, dan tujuan kita adalah di saat ikan itu hilang. Maka kembalilah Musa dengan Yusha ibn Nun untuk mencari ikan tersebut dan mencari Nabiullah Al-Khadir alaihi salam di sana. Fawajada 'abdan min ibadina
atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rushda qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra wa kayfa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra qala satajiduni insya'allahu sabiran wa la a'si laka amra qala fa in ittaba'tani fala tas'alni 'an syai' hatta uhditha laka minhu dhikra. Ketika Musa alaihi salam sampai di Majma' al-Bahrain, sampai di mana ikan itu hilang, maka Musa mendapati Nabiullah Al-Khadir alaihi salam sedang terbaring dan tertutup dengan kain. Musa mengucapkan salam kepada Al-Khadir alaihi salam. Lalu kemudian Musa alaihi salam mengatakan, Allah tabaraka wa taala berfirman, yang didapati oleh Musa, fawajada abdan, sifatnya Nabiullah Al-Khadir. Satu, Allah tabaraka wa taala mensifatinya sebagai seorang hamba. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah tabaraka wa taala, ketika manusia diberi oleh Allah tabaraka wa taala sifat sebagai hamba Allah, maka ia dalam kondisi yang paling terbaik. Karena Rasulullah alaihi afdalus salati wa atammus salam ketika melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, Allah tabaraka wa taala tidak mensifatinya sebagai nabi, tidak mensifatinya sebagai rasul, tapi mensifatinya dalam kondisi sebagai seorang hamba. Allah tabaraka wa taala berfirman, subhanalladzi asra bi'abdihi, bukan bi rasulihi, bukan bi nabiyyihi. Padahal Musa alaihi salam atau Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah salawatu rabbi wa salamu alaih dalam kondisi yang paling mulia, bertemu dengan Allah, tapi Allah mensifatinya sebagai hambanya. Dan inilah puncak dari kedudukan seorang manusia, yaitu ketika menghamba kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka Allah jalla wa ala menyebut sifat yang pertama dari Al-Khadir alaihissalam itu apa? Seorang hamba. Musa mendapati seorang hamba, fawajada abdan min ibadina. Kemudian sifat yang kedua, atainahu rahmatan min indina, kami berikan rahmat pada dirinya. Sifat yang kedua yang ada pada diri Al-Khadir alaihissalam adalah ia memiliki rahmat, kasih sayang. Lalu kemudian sifat yang ketiga, abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Sifat yang ketiga, Khadir ini adalah orang yang memiliki ilmu. Allah tabaraka wa ta'ala mengajarkan ilmu yang dikenal dengan ilmu ladunni. Karena Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan kami ajarkan dari kami ilmu pada Al-Khadir alaihissalam. Maka Al-Khadir alaihissalam memiliki tiga sifat. Pertama, ia seorang hamba. Kedua, ia seorang memiliki kasih sayang. Ketiga, ia memiliki ilmu. Dan inilah seharusnya sifat setiap mukmin yang beriman kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Pertama, dia menjadi seorang hamba. Artinya dia seorang hamba, artinya adalah seorang yang memiliki hubungan yang baik antara dirinya sebagai manusia dengan Rabbnya sebagai penciptanya, menghamba kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Apabila hubungan seorang hamba dengan Rabbnya adalah hubungan yang baik, maka itu ada kebaikan yang sempurna pada kehidupannya. Sifat yang kedua, ia memiliki kasih sayang. Kalau kehambaan itu kaitannya antara hamba dengan Rabbnya, maka kasih sayang itu adalah hubungannya antara seorang hamba dengan hamba lainnya.
Sempurnalah sifat yang dimiliki Nabiullah Al-Khadir, seorang hamba yang memiliki hubungan baik antara dirinya dengan Rabbnya, seorang manusia yang memiliki kasih sayang antara dirinya dengan manusia lainnya. Lalu kemudian yang terakhir yaitu apa? Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Nabiullah Al-Khadir ini memiliki ilmu yang Allah tabaraka wa taala berikan, tidak Allah berikan kepada Nabi Musa. Di sini seorang yang hadir di majlis ilmu pentingnya untuk bercermin dan introspeksi. Ketika dia ingin menambah ilmunya dan ketika ia ingin melanjutkan dalam menuntut ilmunya agar Allah ajarkan kepada ilmu pada dirinya, maka dia harus memiliki dua sifat sebelum layak untuk mendapatkan ilmu yang Allah ajarkan. Apa dua sifat sebelum mendapatkan ilmu? Menjadi seorang hamba dan memiliki kasih sayang. Karena dengan dua bekal ini ilmunya akan sangat bermanfaat bagi dirinya. Ketika dia menjadi seorang yang berilmu, tapi sebelumnya ia menjadi hamba Allah, maka ilmunya ini akan memberikannya motivasi, pencerahan, hal-hal yang bisa dimaksimalkan untuk semakin menjadi hamba Allah tabaraka wa ta'ala. Ketika ia memiliki ilmu dan sebelumnya ia sudah memiliki kasih sayang kepada manusia, sehingga ilmunya ini tidak membuatnya sombong dan susah untuk berkomunikasi dengan manusia. Kenapa? Karena ia sebelumnya sudah memiliki kasih sayang. Maka bekal menjadi seorang hamba, menjadi seorang manusia yang memiliki kasih sayang sebelum memiliki ilmu, ini adalah bekal yang berharga bagi seorang penuntut ilmu, terlebih lagi seorang yang berdakwah atau menjadi juru dakwah di kalangan masyarakatnya. Ilmu saja tidak cukup ketika ia tidak menjadi seorang yang saleh pada dirinya. Ilmu saja tidak cukup ketika ia tidak memiliki pandangan kasih sayang kepada manusia di sekitarnya. Maka tiga sifat ini yang istimewa yang dimiliki oleh Nabiullah Al-Khadir. Kemudian Musa mengatakan kepada Nabiullah Al-Khadir, "Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rushda?" Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra wa kayfa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Qala satajiduni insya'allahu sabiran wa la a'si laka amra. Qala fa in ittaba'tani fala tas'alni 'an syai'in hatta uhditha laka minhu dhikra. Musa meminta izin dengan kata-kata yang sangat sopan, pelajaran bagi seorang murid yang akan berguru. Walaupun Musa alaihi salam, para ulama menyebutkan Musa lebih mulia daripada Al-Khadir. Musa sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul, kedudukannya di sisi Allah lebih mulia daripada Al-Khadir. Tapi dikarenakan Al-Khadir memiliki ilmu yang tidak dimiliki Musa, maka itu tidak menjadi penghalang bagi Musa untuk belajar darinya. Makanya para ulama mengatakan la yambulur rajul, tidaklah seorang penuntut ilmu itu mulia hatta ya'khudha amman fawqahu wa amman dunahu wa amman mithlahu. Tidaklah seorang penuntut ilmu itu mulia sampai dia mengambil ilmu dari yang lebih senior, dari yang lebih junior, dari yang semisal dengannya. Normalnya orang kalau mau menuntut ilmu akan mengambil ilmu dari yang lebih berilmu, lebih senior secara keilmuan. Namun ketika ia mampu mengambil ilmu dari yang semisal, maka menunjukkan bahwasanya ilmu yang dicarinya itu murni ketulusan dan keikhlasan kepada Allah tabaraka wa taala. Tidak ada di situ persaingan yang tidak sehat antara akran, antara sesama dan seusia, karena dia mau menerima ilmu itu dari siapapun. Lebih-lebih lagi kalau seorang mau belajar dari yang junior dan di bawahnya.
Ini yang dilakukan Nabiullah Musa kepada Al-Khadir. Musa dan Al-Khadir, kalau diposisikan, maka Musa jauh lebih mulia daripada Al-Khadir alaihissalam. Tapi Al-Khadir memiliki ilmu yang tidak dimiliki Musa. Sehingga Musa dengan sopannya, dengan tata keramanya, dia mengatakan, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda? Apakah aku boleh mengikutimu? Pertanyaan, apakah aku boleh mengikutimu agar aku bisa belajar dari dirimu petunjuk-petunjuk dan ilmu? Musa tidak mengatakan aku mau belajar pada dirimu, tapi dia bertanya, bolehkah aku belajar dari dirimu sehingga aku mendapatkan petunjuk dan ilmu? Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda? Tapi kata Al-Khadir alaihi salam, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Musa, engkau tidak akan mampu, tidak akan kuat bersabar denganku. Kenapa? Kenapa Musa tidak akan sabar kepada Nabi Al-Khadir alaihi salam dan mampu bisa mulazamah dan menemaninya bersamanya? Nabiullah Al-Khadir melanjutkan, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra? Bagaimana engkau mampu bersabar pada hal-hal, pada perkara-perkara yang engkau tidak mengetahui secara keutuhan dan hakikatnya? Dan inilah manusia. Manusia akan sangat susah menerima manusia lainnya dan perilaku orang lain yang salah ketika ia tidak mengetahui alasan, ketika tidak mengetahui sebabnya. Namun ketika ia mengetahui alasan dan sebabnya, maka dia akan lebih mudah untuk memahaminya. Seorang manusia kalau melihat, mendengar satu perilaku yang salah yang dilakukan oleh orang lain, sangat susah untuk diterimanya. Kenapa? Karena tidak mengetahui alasannya, dan itu wajar. Allah tabaraka wa ta'ala juga mengatakan demikian kepada Musa. Kata Al-Khadir kepada Musa, engkau tidak akan bisa bersabar denganku. Bagaimana engkau bisa bersabar di saat engkau tidak mengetahui hakikatnya? Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra? Makanya disinilah pentingnya seorang apabila melihat perilaku yang salah dari orang lain, untuk mencari tahu, untuk mengklarifikasi, untuk menelaah lebih dalam apa alasan dan sebabnya, agar kalaulah memang itu salah, setidaknya dia mengetahui kenapa terjatuh dalam kesalahan ini. Bisa jadi karena tidak tahu, bisa jadi karena terpaksa, bisa jadi karena sebab tertentu, sehingga bukan untuk membenarkan kesalahan, tapi untuk mengurangi sikap kasar dan kerasnya ketika menyikapi kesalahan yang terjadi pada orang lain. Ketika seorang mampu memahami alasan dan sebab orang lain terjatuh dalam kesalahan, maka dia mampu bersikap dengan sikap yang bijaksana. Bukan membenarkan kesalahannya, bukan. Tapi ketika ia bersikap, ketika ia akan membenahi, ketika akan menasehati, dia akan menasehati lebih bijak. Kenapa? Karena dia sudah tahu alasan dan sebabnya. Berbeda halnya ketika manusia hanya mengetahui perilaku yang salah tanpa mencari tahu runtutan sebab sebelumnya dan alasan, maka sikapnya akan cenderung kasar, keras, menyalahkan tanpa toleransi. Makanya Al-Khadir alaihi salam mewanti-wanti Musa, innaka lan tastati'a ma'iya sabra wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra? Kau tidak akan bisa sabar. Bagaimana ceritanya kamu bisa sabar sedangkan engkau tidak mengetahui hakikat sesuatu dan perkara yang akan aku jalani? Kata Musa, setelah Nabiullah Al-Khadir mengatakan,
innaka lan tastati'a ma'iya sabra wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bi khubra qala satajiduni insya'allahu sabiran wa la a'si laka amra. Engkau akan mendapati diriku orang yang sabar insyaallah. Lihat, digantungkan kepada Allah. Tidak mengatakan aku orang sabar. Kata Musa, satajiduni insyaallahu sabira. Engkau akan mendapatiku insyaallah, kalau Allah berkehendak engkau akan mendapatiku seorang yang sabar. Wala a'si laka amra, dan aku tidak akan membangkang perintahmu sama sekali. Musa yang memiliki kedudukan, Musa yang memiliki pengikut, Musa yang memiliki Bani Israel, tiba-tiba berguru kepada seorang yang di bawahnya secara kedudukan di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan mengatakan, aku akan bersabar mengikutimu, aku tidak akan membangkang atas perintahmu. Inilah pelajaran tawadhu', rendah hati dari seorang guru yang memiliki banyak jamaah, yang memiliki banyak pengikut. Tapi di saat ia kembali lagi berguru, kembali lagi menjadi murid, ia lupakan seluruh kedudukan dan jabatannya di tempat tinggalnya, karena dia kembali murni menjadi seorang murid. Disinilah ia mampu memisahkan kondisi ia menjadi seorang guru dan kondisi ia menjadi seorang murid. Kerendahan hati Musa alaihissalam Allah ajarkan kepada kita agar kita menjadi seorang penuntut ilmu yang rendah hati, sekalipun kita memiliki kedudukan, memiliki jabatan, memiliki sandang gelar di tempat masing-masing, bahkan memiliki pengikut dan jamaah yang banyak. Tapi ketika duduk di majelis ilmu dan menjadi seorang murid layaknya seperti yang lain, maka semuanya menjadi sama di hadapan majelis ilmu. Wala a'si laka amra. Tapi Al-Khadir mensyaratkan satu syarat. Apa itu syaratnya? Fa in ittaba'tani, kalau engkau mengikutiku, fala tas'alni an syai', jangan bertanya kepadaku tentang apapun. Hatta uhditha laka minhu dzikra, sampai aku sendiri yang akan mengabarkanmu. Lihat, Al-Khadir tidak menyembunyikan. Kata Al-Khadir, aku akan cerita, tapi bukan seketika. Biarkan aku melakukan dan kamu tidak perlu bertanya, nanti aku akan cerita alasannya kenapa. Tapi lihatlah apa yang terjadi pada Musa alaihissalam. Kemudian fantalaqa, keduanya berjalan. Berdua atau bertiga? Berdua atau bertiga? Bertiga harusnya, Musa, Yusha bin Nun, dan Al-Khadir. Tapi Allah menyebutnya berapa? Fantalaqa, berdua. Kemana Yusha ibn Nun? Fantalaqa, keduanya berjalan. Siapa keduanya? Al-Khadir dan Musa berjalan. Tapi Yusha ibn Nun, Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak tampakkan. Kenapa Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak tampakkan? Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala ingin memperlihatkan Musa sebagai seorang murid, bukan Musa sebagai seorang guru yang memiliki murid yang berkhidmat padanya. Tadi sebelumnya ketika melakukan perjalanan di awal, Musa masih sebagai seorang guru yang dikawani dan ditemani oleh muridnya, yaitu Yusha ibn Nun. Tapi kali ini Musa sudah menjadi murid. Masa murid masih memiliki murid yang berkhidmat padanya? Murid harus menjadi mutlak sebagai murid yang berkhidmat kepada gurunya, bukan mencari orang lain yang berkhidmat pada dirinya. Fantalaqa, keduanya berjalan, sang guru dan sang murid, gurunya Al-Khadir dan muridnya Musa. Yusha ibn Nun tidak disebutkan karena sekali lagi Allah ingin menampakkan Musa alaihissalam sebagai murid yang berkhidmat kepada gurunya, bukan sebagai murid yang ada orang lain berkhidmat pada dirinya. Lalu kemudian keduanya berjalan, fantalaqa. Keduanya berjalan di tepi pantai. Ketika keduanya berjalan di tepi pantai, lewatlah perahu.
Penghuni perahu ini mengenali Al-Khadir alaihissalam. Maka Al-Khadir alaihissalam dipersilahkan untuk naik ke perahu ini secara cuma-cuma, secara gratis. Tidak dipungut biaya. Padahal orang-orang memiliki perahu ini ada orang-orang yang miskin, orang-orang yang fakir, yang tidak memiliki banyak harta. Mereka justru butuh upah. Tapi karena mereka melihat Al-Khadir sebagai hamba Allah yang saleh, maka digratiskan. Fantalaqa hatta idza rakiba fis safinati kharaqaha qala akharaqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Ketika Al-Khadir di atas perahu ini, tiba-tiba Al-Khadir melubangi perahu ini, membuat lubang di perahu ini. Musa yang melihatnya. Gimana ini? Kita sudah naik perahu ini secara gratis. Lagi pula orang-orang di perahu ini adalah orang-orang yang tidak mampu. Kalau dia merusak perahu ini, lalu mereka akan bekerja dengan apa? Hatta idza rakiba fis safinati kharaqaha qala akharaqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Musa tidak bertanya, tapi Musa protes. Musa tidak mengatakan, kenapa engkau lubangi? Musa tidak mengatakan demikian. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, Musa tidak mengatakan lima kharaqtaha, kenapa engkau lubangi? Musa tidak mengatakan demikian, tapi Musa mengatakan akharaqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Apakah engkau melubanginya agar penghuni kapal ini tenggelam? Pengingkaran dari Musa. Musa tidak bertanya, padahal tadi yang dilarang oleh Nabiullah Al-Khadir apa? Jangan bertanya. Ini lebih daripada bertanya, ini protes. Akharaqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Tapi Musa ketika protes di sini itu dalam kondisi lupa. Jelas dalam kondisi lupa. Kalau kita tidak bisa memahami kondisi Musa, maka kita akan menyalahkan Musa. Musa ini gimana? Tadi sudah berjanji tidak akan bertanya, malah ujuk-ujuk Musa protes. Tapi Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atamus salam menyebutkan Musa lupa, dan Allah juga mengatakan bahwasanya Musa ketika melakukan protes ini dalam kondisi lupa. Lihat, kalau kita ditanya apa yang dilakukan Musa ini salah atau benar? Secara perjanjian, apa yang dilakukan Musa ini salah atau benar? Salah. Tapi apakah kita akan menyikapi dengan sikap yang keras kepada Musa dan kita katakan Musa tidak tepat janji? Tidak, kita katakan demikian. Kenapa? Karena ketika Musa melakukan kesalahan ini dalam kondisi lupa. Itulah pentingnya seorang ketika menghukumi perilaku orang lain, maka jangan hanya melihat dari perilakunya yang salah, tapi teliti, telaah, konfirmasi, klarifikasi, cari tahu apa sebabnya. Maka Nabiullah Al-Khadir mengatakan, alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Aku kan sudah bilang kamu tidak akan bisa sabar. Apa kata Musa? Qala la tu'akhidhni bima nasit wa la turhiqni min amri usra. Kata Musa alaihissalam, aku lupa. Jangan engkau hukum aku karena kelupaanku. Aku lupa. Al-Khadir pun tidak menghukumnya. Ya sudah, dibiarkan. Al-Khadir tidak mengatakan sudah selesai karena engkau telah mengingkari janji, maka berpisahlah antara diriku dengan dirimu. Tidak demikian. Al-Khadir sebagai seorang guru memahami kondisi Musa sebagai seorang murid yang melakukan kesalahan karena motif lupa, karena sebab lupa, sehingga bisa diterimanya kembali sebagai seorang murid.
Lalu kemudian fantalaqa, keduanya kembali lagi melanjutkan perjalanan. Fantalaqa hatta idza laqiya ghulaman faqatalah qala aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Peristiwa yang kedua ini lebih mengherankan daripada peristiwa yang pertama. Kalau peristiwa yang pertama tadi melubangi kapal, tapi tidak sampai tenggelam, mereka semuanya selamat. Yang kedua ini lebih hebat, peristiwa yang menakjubkan bagi Musa, mengherankan. Apa? Ketika mereka sedang berjalan, Al-Khadir bertemu dengan anak kecil. Di dalam satu periwayatan, Al-Khadir ini memegang kepalanya, lalu kemudian dipisahkan antara kepala dan jasadnya. Oh, berat sekali nih pemandangan ini. Ya, mengerikan ini, dahsyat. Dia megang kepala anak kecil ini, anak kecil ya, bukan orang dewasa, anak kecil. Tiba-tiba dipisahkan antara kepala dan jasadnya. Fantalaqa hatta idza laqiya ghulaman faqatalah, dibunuh. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas as-sahabiyul jalil radhiyallahu taala anhu wa ardahuma, Khadir ini memegang kepala anak kecil ini dan dipisahkan antara kepala dan jasad. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah tabaraka wa taala, jangan kita melihat, oh sadis sekali Nabiullah Al-Khadir. Nabiullah Al-Khadir melakukan itu karena perintah Allah, bukan dirinya sendiri. Allah memang memerintahkan begitu. Kalau sudah perintah Allah, apa? Selesai. Kalau kita mau mencari, oh ini sadis sekali, dahsyat sekali, apa yang dilakukan Nabiullah Ibrahim kepada Ismail? Sang ayah akan menyembelih anaknya karena perintah Allah. Kalau sudah berkaitan dengan perintah Allah, maka tolak ukurnya bukan lagi perasaan manusia, tapi sami'na wa ata'na, selesai. Lalu kemudian Nabiullah Musa ketika menyaksikan peristiwa yang sangat dahsyat, menakjubkan dan mengherankan ini, kembali lagi ia protes. Aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Apakah engkau membunuh satu jiwa tanpa hak? Engkau telah mendatangkan perkara yang mungkar. Gimana ceritanya? Anak kecil normalnya tidak berdosa, tiba-tiba engkau bunuh begitu saja. Nabiullah Al-Khadir kembali lagi mengatakan, alam aqul laka. Perhatikan teguran pertama dan kedua, ada perbedaan. Teguran pertama dari Nabiullah Al-Khadir, alam aqul innaka lan tastati'a ma yasab. Enggak ada kalimat laka. Tapi teguran yang kedua, alam aqul laka, untuk menegaskan teguran yang kedua ini lebih keras daripada teguran yang pertama. Alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra, ketika Musa lupa. Tapi ketika di sini alam aqul laka innaka lan tastati'a, kan saya sudah ngomong ke kamu gitu. Saya sudah bicara sama kamu, kamu tidak akan bersabar, kamu tidak akan mampu bersabar. Alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Apa kata Nabiullah Musa alaihi salam menjawab yang dikatakan Nabiullah Al-Khadir? Qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni qad balaghta min ladunni udhra. Jikalau aku bertanya lagi, ini bukan Al-Khadir yang memiliki keputusan, justru Musa yang mengatakan, kalau aku bertanya lagi, maka cukuplah. Engkau tidak perlu lagi, aku tidak perlu lagi menemanimu. Karena sudah cukup uzur bagiku. Sudah 3 kali protesnya. Kan di awal nggak boleh bertanya sama sekali. Protes pertama, protes kedua. Kata Musa, kalau aku bertanya lagi yang ketiga, maka sudah cukup.
Makanya Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atamussalam mengatakan, rahimallahu akhi Musa, semoga Allah merahmati saudaraku Musa. Andai kata dia tidak memberikan syarat ini, maka kisah keduanya akan terus berlanjut. Bukan Al-Khadir yang mengatakan, kalau kamu tanya lagi kita pisah ya. Nah. Qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni qad balaghta min ladunni 'udhra fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa'abaw an yudayyifuhuma fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadda fa'aqamah qala law syi'ta lattakhadhta 'alayhi ajra. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan sampailah di permukiman. Karena mereka butuh bekal, karena mereka butuh makan, mintalah mereka makan kepada permukiman ini dan orang-orang penghuni pemukiman tersebut. Namun mereka menolak keduanya. Tidak diberi makan, tidak dijamu. Tiba-tiba mereka ketika melanjutkan perjalanan mendapati tembok yang akan roboh. Al-Khadir alaihi salam tidak berlalu begitu saja. Dia berhenti kemudian membenahi tembok yang akan roboh ini. Musa heran. Kita tadi minta sama penghuni kampung ini, penghuni desa ini makan, kita nggak diberi. Giliran ada tembok yang mereka miliki mau roboh malah dibenahi. Gimana ceritanya? Lau syi'ta lattakhadhta 'alaihi ajra. Kalau kamu mau, kamu minta upahnya. Kan kamu sudah menahi tembok yang mau roboh, kenapa nggak minta upahnya? Minta upah biar kita bisa makan. Setidaknya saya mau benahi tembok ini tapi kasih makan ya, kan bisa. Sebagai upah dalam bekerja, wajar. Maka kata Nabiullah Al-Khadir, hadza firaqu baini wa bainik. Inilah perpisahan antara diriku dengan dirimu. Sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Aku akan memberikan kepadamu kabar, berita, alasan hal-hal yang membuatmu tidak mampu bersabar. Andai kata Musa mengetahui alasan-alasan Al-Khadir, Musa akan bisa menerimanya. Tapi sekali lagi, dan itulah wajarnya seorang manusia, kalau dia menghukumi satu perilaku tanpa melihat motifnya, tanpa melihat sebabnya, tanpa melihat runtutan peristiwa, maka dia cenderung akan tidak bijaksana dalam memutuskan keputusannya. Namun ketika ia melihat alasannya, sebabnya, ada pemicu-pemicunya, indikasinya, dia akan lebih bijak untuk menyimpulkan perkara tersebut. Kemudian Al-Khadir menceritakan sebab-sebab kenapa ia melakukan ini dan melakukan itu. Qala hadza firaqu baini wa bainik sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati' 'alaihi sabra. Amma as-safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahri fa aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Peristiwa apa? Peristiwa kapal. Kenapa aku melubangi kapal itu? Kata Al-Khadir, aku melubangi kapal itu dengan alasan, yaitu apa? Kapal ini itu dimiliki orang-orang yang tidak mampu. Limasakin, mereka bekerja. Namun wa kana wara'ahum malikun. Sebagian ahli tafsir wara di sini diartikan amam, di depan mereka ada seorang raja yang akan menyita seluruh kapal yang tidak ada celahnya, seluruh kapal yang tidak ada kekurangannya. Makanya dalam qiraah Ibnu Abbas, salah satu cara membaca Al-Quran yang diriwayatkan Ibnu Abbas, beliau membaca wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin salihatin ghasba. Raja ini akan mengambil, akan menyita perahu yang baik, yang benar. Kalau perahu ada cacatnya, tidak akan disita. Sehingga apa yang dilakukan Al-Khadir justru menyelamatkan
menyelamatkan perahu mereka. Andai kata perahu ini tidak ada cacatnya, maka akan disita dan mereka tidak memiliki penghasilan. Tapi Al-Khadir alaihissalam, makanya disebutkan Al-Khadir itu ketika melubangi tidak melubangi kemudian dibiarkan. Tidak. Kalau melubangi dibiarkan tenggelam mereka semuanya. Tapi setelah melubangi kemudian ditutup lagi. Tapi ketika ditutup itu menjadikan kapal ini tidak lagi sempurna. Ada cacatnya. Sedangkan raja ini akan mengambil secara paksa apa? Mengambil secara paksa perahu yang tidak ada cacatnya. Kalau perahu yang ada cacatnya akan dibiarkan. Maka apa yang dilakukan Al-Khadir itu sudah benar sesuai dengan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan apa yang diingkari oleh Musa juga sudah benar sesuai apa yang diyakini dalam syariatnya. Tapi kalau kita ditanya apa yang dilakukan Musa dengan Al-Khadir dalam perjanjian, maka pengingkaran Musa bukan pada tempatnya. Ya, kita harus melihat dari beberapa sisi. Apa yang dilakukan Khadir ini benar atau salah? Benar, sesuai dengan perintah Allah. Apa yang dilakukan Musa ketika mengingkari Al-Khadir sudah benar atau salah? Sudah benar sesuai dengan keyakinan di dalam syariatnya. Ini kesalahan, gak boleh dibiarkan. Mengingkari kemungkaran adalah suatu bentuk kewajiban umat ini atau umat-umat terdahulu. Namun kalau kita melihat konteks cerita, apa yang dilakukan Musa itu tidak tepat. Karena kan dari awal sudah ada perjanjian, tidak boleh bertanya. Kalau di luar itu, maka sah-sah saja Musa mengingkari. Tapi dari awal sudah dikatakan. Lagi pula Al-Khadir ini dari awal Allah sudah mensifatinya seorang hamba. Berarti dia tidak akan melakukan seenaknya. Hamba yang takut kepada Allah enggak seenaknya melakukan. Seorang memiliki kasih sayang, masa seorang memiliki kasih sayang akan menenggelamkan orang-orang yang ada di perahu? Yang ketiga, Khadir ini memiliki ilmu. Masa orang memiliki ilmu melakukan hal yang di luar keilmuannya? Tapi Musa hanya dalam kondisi lupa mengingkari tersebut. Lalu kemudian alasan yang kedua, wa ammal ghulam fakana abawahu mu'minaini fakhashina an yurhiqahuma tughyana wa kufra faaradna an yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakata wa aqraba ruhma. Sedangkan anak kecil ini adalah anak kecil yang kafir. Sedangkan kedua orang tuanya adalah orang yang beriman. Andai kata dibiarkan hidup, kasih sayang orang tuanya ini akan terkalahkan dengan kekufuran anak ini. Sehingga kedua orang tuanya bisa menjadi kafir karena ngikut anaknya. Jadi apa yang dilakukan Al-Khadir sudah benar, sesuai dengan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk membunuhnya agar kedua orang tuanya tetap dalam kondisi beriman. Wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minain. Kedua orang tuanya beriman. Fakhashina an yurhiqahuma tughyana wa kufra faaradna an yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakata wa aqraba rahma. Kami berharap Allah menggantikan anak yang lebih baik daripada anak yang kafir ini. Jelas. Bagi Musa sekarang sudah jelas sekali. Ternyata yang dilakukan Khadir itu alasannya benar. Lalu kemudian yang ketiga, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abūhumā ṣāliḥan fa arāda rabbuka an yablughā ashuddahumā wa yastakhrija kanzahumā rahmatan min rabbik wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti' 'alaihi sabra. Yang terakhir adalah apa? Al-jidar, tembok yang mau roboh tadi. Kenapa saya benahi padahal penghuninya tidak mau memberikan makanan kepada kita,
Katanya karena tembok ini di bawahnya ada harta yang tertimbun yang dimiliki anak yatim, kedua anak yatim di kota tersebut. Dan kedua orang tuanya dulu adalah orang tua yang saleh. Para ahli tafsir mengatakan sebenarnya yang saleh itu bukanlah orang tua langsungnya, tapi orang tua atau kakeknya yang ketujuh. Maka Imam Ibnu Katsir mengatakan di sini ada satu dalil, satu petunjuk bahwasanya Allah akan menjaga keturunannya orang-orang yang saleh. Berkat doa mereka, berkat kesalehan mereka, Allah lah yang menjaga. Wa kana abuhuma salihah. Fa arada rabbuka ay yablugha ashaddahuma wa istakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Allah ingin mengeluarkan harta yang tertimbun ini ketika mereka sudah dewasa nanti. Ini semua rahmatan min rabbik, ini semua kasih sayang dari Allah tabaraka wa taala. Kemudian Al-Khadir menegaskan, "Wa ma fa'altuhu an amri, dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra." Apa yang aku lakukan itu bukan dari diriku, itu bukan perkaraku. Aku hanya menjalani perintah Allah. Yang engkau lihat mungkar, yang engkau lihat salah, yang engkau lihat tidak tepat, itu semua adalah perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Pertanyaannya, Nabiullah Musa mendapatkan pelajaran apa? Nabiullah Musa mendapatkan pelajaran apa? Kan ini perjalanan kisah dalam menuntut ilmu Nabiullah Musa. Nabiullah Musa alaihissalam mendapatkan pelajaran satu. Di antara pelajaran yang Nabiullah Musa dapatkan adalah bahwasanya ilmu yang dimilikinya bukanlah segala-galanya. Karena di sana masih ada orang yang memiliki ilmu yang tidak dimilikinya. Selama ini Nabiullah Musa menganggap dia orang yang paling berilmu. Ilmu yang dimilikinya bukanlah segala-galanya. Tapi di sana ada orang yang memiliki ilmu di luar ilmunya Nabiullah Musa. Kurang apa Nabiullah Musa? Berbicara langsung dengan Allah. Nabiullah memiliki kitab Taurat. Al-Khadir tidak memiliki itu semua. Nabiullah Musa memiliki Bani Israel, di mana Nabiullah Musa ini termasuk orang yang pengikutnya banyak. Disebutkan dalam hadits syafa'ah atau hadis di padang mahsyar, ketika Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atamus salam sedang menanti dan menunggu umatnya, tiba-tiba datang kumpulan manusia yang sangat banyak. Dikira itu umatnya, ternyata itu adalah umatnya Nabi Musa. Tapi wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Kalau bahasa kita, di atas langit itu masih ada langit. Itulah yang pelajaran berharga yang diterima oleh Nabiullah Musa. Pelajaran yang lain adalah apa? Agar Nabiullah Musa tidak tergesa-gesa dalam menghukumi perilaku yang dilihatnya sebagai kesalahan. Tidak tergesa-gesa dalam melihat atau menghukumi perilaku yang dianggapnya sebagai kesalahan. Dan ini juga pelajaran bagi kita, agar kita tidak tergesa-gesa. Kita perlu bertanya, apa alasannya? Bisa jadi dia tidak tahu, maka kita beritahu. Bisa jadi dia terpaksa, bisa jadi dia lupa, bisa jadi dia dalam kondisi tidak sadar, banyak hal. Sehingga kita bisa memberi ruang maaf, bisa memberi ruang toleransi ketika kita melihat ada saudara kita yang beriman melakukan kesalahan, ketika kita mengetahui alasannya. Berbeda halnya kalau kita tidak mengetahui alasannya, kita tidak mengetahui runtutan peristiwa, maka yang ada kita akan menghukumi perilaku yang salah dengan sikap yang tidak bijaksana. Pelajaran yang lain yang Nabiullah Musa dapatkan adalah bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala membagi-bagi ilmu itu sesuai dengan tugasnya masing-masing. Nabiullah Musa ditugaskan untuk apa? Untuk mendakwahi
Bani Israel. Di luar itu tidak ada tugas lain. Al-Khadir memiliki tugas yang berbeda. Kalau Nabiullah Musa memiliki tugas untuk berdakwah, untuk mengajak Bani Israel menyembah Allah, bertaat kepada Allah, maka itu tugasnya Nabiullah Musa. Tapi Al-Khadir juga menjalankan tugas yang lain dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semuanya ada tugasnya masing-masing. Dan sesuai tugasnya itulah Allah memberikan ilmu. Makanya jikalau Allah memberikan ilmu hari ini pada diri kita, itu artinya kita juga diberi tugas. Kalau Allah tidak memberikan ilmu tertentu, berarti bisa jadi Allah belum memberikan tugas untuk menyampaikan ilmu tersebut. Jangan kita belum tahu ilmunya, tapi mau menjalankan tugas untuk menyampaikannya. Ini salah. Makanya pentingnya untuk kembali lagi untuk menyadari apa? Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Mengetahui, berilmu, mempelajari sebelum mengucapkan sesuatu atau melaksanakan sesuatu. Apalagi mengajak orang lain. Ini penting. Belajar belum tuntas, sudah banyak masalah dan keributan yang dimunculkan. Kenapa? Karena saya begini, karena saya begini, karena saya begitu. Ikuti saja alur belajarnya, bertahap, satu demi satu, sabar. Nanti Allah Tabaraka wa Ta'ala akan berikan jalannya. Pelajaran yang lain yang Nabiullah Musa alaihissalam dapatkan adalah kesabaran sebagai pintu dibukanya ilmu. Kesabaran sebagai pintu dibukanya ilmu. Tanpa ada kesabaran, maka ilmu itu tidak akan diraih dan didapatkan. Andai kata sebagaimana Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atamus salam berangan-angan, Musa sabar, maka kita akan banyak dapat ilmu dari perjalanan mereka. Tapi qaddarallah, Allah sudah menentukan bahwasanya Nabi Musa tidak bisa sabar, sehingga kita hanya mendapatkan 3 kisah tadi. Begitu juga seorang penuntut ilmu harus bersabar dalam menuntut ilmu. Para ulama mengatakan salah satu sifat ilmu itu bakhil, pelit. Kenapa pelit? Apabila kita memberikan seluruh waktu raga yang kita miliki, ilmu itu hanya akan memberikan kita sebagiannya. Idza a'taita kullak a'taka ba'dahu. Ilmu itu kalau engkau berikan seluruh dirimu, maka dia hanya akan memberikan sebagiannya. Maka disitulah pentingnya orang bersabar. Duduk di majelis ilmu, datang ke majelis ilmu, istiqamah dan terus lanjut di majelis ilmu. Karena di majelis ilmu lah dia mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dia mendapatkan motivasi untuk melanjutkan ketaatan dan peribadatannya. Ia terhalangi dari hal-hal yang buruk yang bisa terjadi jikalau tidak dia hadir di majelis ilmu. Banyak yang ia dapatkan. Tapi pintu terbukanya ilmu adalah kesabaran. Tanpa kesabaran tidak akan apa? Tidak akan mendapatkan ilmu. Kemudian pelajaran yang lain yang bisa didapatkan juga adalah menuntut ilmu itu memerlukan proses. Menuntut ilmu itu memerlukan proses. Tidak bisa di pagi hari belajar, sore hari menjadi seorang ustadz. Tidak bisa 1 bulan 2 bulan mengkaji kemudian menjadi seorang yang berilmu. Musa alaihissalam sudah terlanjur memutuskan syaratnya. Apabila aku bertanya lagi, ya sudah selesai. Sudah selesailah. Padahal jikalau Musa alaihissalam tidak mengajukan syarat itu dan terus melanjutkan, maka ilmunya akan semakin banyak lagi. Ya, itulah beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisahnya Nabiullah Musa dan Al-Khadir. Begitu juga sifat dari penuntut ilmu, sifat dari seorang guru, semua kita dapatkan.
Coba kalau kita runtut dari awal, sifatnya seorang penuntut ilmu itu rendah hati, sifatnya seorang penuntut ilmu itu berkhidmat, sifatnya seorang penuntut ilmu itu tidak membangkang kepada gurunya, sifatnya seorang penuntut ilmu itu bersabar. Semua sifat-sifat penuntut ilmu. Begitu juga sifat seorang guru. Sifatnya seorang guru itu seorang yang saleh, yang abid, menghamba kepada Allah. Sifatnya seorang guru itu yang memiliki kasih sayang, yang memiliki rahmat kepada manusia. Sifatnya seorang guru itu orang yang mapan keilmuannya, bukan ilmunya karbitan yang hari kemarin baru belajar, hari ini sudah menjadi ustadz. Benar-benar mapan, benar-benar menguasai apa yang disampaikannya. Itulah sifatnya seorang guru. Sifatnya seorang guru bersabar atas perilaku muridnya. Walaupun sudah berkali-kali mengingkari janji, tapi tetap aja Al-Khadir tidak mengatakan, ya sudah, kamu sudah mengingkari janji, pergi. Enggak, dibiarkan. Sampai pada akhirnya Musa sendiri yang mengundurkan diri, yang mensyaratkan, kalau aku bertanya lagi, maka sudah cukup pertemanan kita, persahabatan kita. Itulah pelajaran-pelajaran yang mungkin bisa kita ambil dari perjalanan Nabiullah Musa dengan Al-Khadir alaihi wassalam. Hal yang terakhir yang mungkin akan ditanyakan, yaitu berkaitan dengan Al-Khadir alaihi salam. Nabiullah Al-Khadir ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, ada beberapa pandangan di kalangan para ulama. Apakah ia seorang nabi? Ataukah dia seorang wali? Ataukah dia seorang raja? Atau dia seperti apa? Pandangan mayoritas para ulama rahimahumullah tabaraka wa ta'ala, Al-Khadir itu seorang nabi, dan itu yang tampak dari ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala. Allah ajarkan ilmu khusus, Allah berikannya perintah, wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Aku tidak melakukan itu dengan keputusanku, tapi itu keputusan Allah. Itu semua menunjukkan ia seorang nabi, bukan seorang wali. Kenapa? Karena seorang nabi itu keputusannya adalah maksum, terbebaskan dari kesalahan. Sedangkan seorang wali keputusannya tidak maksum. Bisa jadi dia salah karena dia tidak mendapatkan wahyu. Kalau nabi itu mendapatkan wahyu, bisa jadi salah, bisa tidak mungkin salah. Kalau wali mungkin salah. Makanya ketika Musa protes, lalu kemudian Al-Khadir memberikan alasan, Musa nggak pernah mengatakan, kamu ini mengada-ngada ya alasannya. Enggak. Tapi Al-Khadir sudah jelaskan, ini itu perintah Allah, selesai. Dan keputusannya Nabi itu keputusan Allah tabaraka wa ta'ala. Lalu kemudian perkara yang terakhir yang mungkin ditanyakan, apakah Al-Khadir ini masih hidup atau sudah wafat? Al-Imam Ibnu Katsir bisa ditelaah di kitabnya Qisasul Anbiya, kisah-kisahnya para nabi, mengatakan bahwasanya jumhur para ulama mengatakan Nabi Al-Khadir ini masih hidup. Begitu kata Imam Ibnu Katsir. Bukan saya mengatakannya, silahkan dibaca sendiri. Namun beliau sendiri lebih condong untuk mengatakan Nabi Al-Khadir sudah wafat. Ibnu Katsir, ya, beliau lebih condong untuk mengatakan bahwasanya Al-Khadir ini sudah wafat. Terbukti kalau seandainya dia tidak wafat, maka harusnya dia beriman dan tunduk di bawah syariatnya Muhammad ibn Abdillah alaihi afdhalus salati wa atamus salam. Bagaimana dengan syariatnya Musa? Kalau syariatnya Musa itu terbatas pada Bani Israel, sedangkan Al-Khadir di luar Bani Israel, maka wajar saja kalau dia memiliki syariat tersendiri. Tapi syariat Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah adalah syariat untuk semua orang. Siapapun yang hadir dan hidup di zaman Rasulullah sampai kiamat, semuanya harus tunduk di bawah syariatnya Muhammad ibn Abdillah alaihi afdhalus salati wa atamus salam. Sekalipun Nabi Isa alaihi salam yang nanti di hari akhir
atau sebelum datangnya kiamat akan diturunkan Allah kembali ke bumi, dia akan menjalankan syariatnya Muhammad, bukan menjalankan syariatnya dirinya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dan yang kita pelajari bersama-sama bermanfaat, menjadi motivasi, menjadi evaluasi, menjadi bahan untuk membenahi diri sebagai seorang penuntut ilmu, ataupun sebagai seorang guru, ataupun sebagai normalnya seorang muslim, seorang mukmin yang beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lebih-lebih lagi kalau kita membaca pada hari Jumat atau di malamnya, kita sudah sedikit banyak mengetahui kisah kedua Nabi yang disebutkan Allah Tabaraka wa Ta'ala di surah Al-Kahfi ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada dibuka pertanyaan. Kelihatannya jelas, Pak. Biasanya kalau kajian yang jelas itu nggak perlu dibuka pertanyaan. Kalau kajian yang susah untuk difahami ya baru dibuka pertanyaan. Kan kajian kita pada pagi hari ini kisah. Kalau tidak ada pertanyaan, ada pertanyaan? Masya Allah. Iya, monggo. Terima kasih. Al-Quran itu telah banyak menceritakan tentang Nabi Musa. Lah, pertanyaan saya, lebih berat mana perjalanan Nabi Musa sama nabi-nabi yang lainnya? Terima kasih. Ya. Di dalam Al-Quran, Allah Tabaraka wa Ta'ala banyak menceritakan Nabiullah Musa dengan Bani Israel. Bahkan bisa dikatakan Nabi yang paling banyak terulang kisahnya di dalam Al-Quran adalah Nabi Musa. Lebih banyak daripada Nabi Adam, lebih banyak daripada Nabi Nuh, lebih banyak dari Nabi-Nabi yang lainnya. Nabi Musa paling banyak terulang kisahnya dalam Al-Quran. Pertanyaannya adalah, perjalanan mana yang lebih baik? Karena Allah mengulang-ulang. Apakah ini mengisyaratkan bahwasanya perjalanan Nabiullah Musa itu lebih baik daripada perjalanan seluruh Nabi? Kita perlu perhatikan bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika mengulang-ulang ayat-ayatnya itu memiliki tujuan. Tidak harus dan tidak serta-merta itu menunjukkan Nabi Musa dan perjalanannya lebih baik daripada yang lainnya. Tapi dalam perjalanan Nabi Musa ada pelajaran-pelajaran yang bisa diambil oleh umat Muhammad salawatu rabbi wassalamu alaihi, yang mungkin dalam perjalanan nabi-nabi yang lainnya tidak ada pelajaran yang bisa diambil, sehingga yang Allah sajikan itu adalah sesuatu yang bisa kita ambil pelajarannya. Tapi kalau ditanya, maka sebaik-baik Nabi dan Rasul adalah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah alaihi afdalus salati wa atamus salam, bukanlah Nabiullah Musa ataupun yang lainnya. Wallahu a'lam bissawab. Ada lagi atau kita cukup dengan kafaratul majlis? Cukup ya? Kita cukup dan kafaratul majlis kita tutup dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.